Aku berdiri di depan rumah putri semata wayangku. Tangan kananku gemetar memegang selembar kertas kwitansi dari toko emas. Kertas itu terasa begitu berat, seolah menahan seluruh beban penyesalan yang kini menghantui hatiku. Mataku menatap kosong ke arah pintu rumah itu, sementara pikiranku terus berputar pada satu kenyataan pahit yang baru ku ketahui beberapa jam yang lalu. Aku menjual semua perhiasan almarhum istriku untuk membayar utang anakku. Tapi, seminggu kemudian, aku menemukan kebenaran yang menghancurkan hatiku. Suaraku bergetar ketika mengucapkan kalimat itu, seolah masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Di tanganku yang lain, tergenggam erat ponsel yang menampilkan pesan-pesan singkat dari Siti, putriku, yang sekarang terasa begitu menyakitkan untuk dibaca kembali. Setiap kata dalam pesan itu kini terasa seperti belati yang menusuk tepat di jantungku. Namaku Budi Santoso. Usiaku kini 58 tahun dan 3 bulan yang lalu aku resmi pensiun dari pekerjaanku sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 5. Selama 35 tahun, aku mengabdikan diriku untuk mendidik anak-anak bangsa, mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kejujuran, integritas, dan pentingnya keluarga. Ironis, bukan? Aku yang selama ini mengajarkan nilai-nilai luhur kepada murid-muridku, kini harus menghadapi kenyataan bahwa anak kandungku sendiri telah mengkhianatiku dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Rumahku berada di pinggiran kota Bandung, sebuah rumah kecil yang sederhana namun penuh dengan kenangan. Rumah ini saksi bisu dari perjalanan hidupku bersama almarhum istriku, Dewi. Setiap sudut rumah ini menyimpan cerita tentang kami berdua. Bagaimana kami membangun kehidupan dari nol. Bagaimana kami berjuang bersama saat kondisi keuangan sulit. Dan bagaimana kami sama-sama membesarkan Siti dengan penuh kasih sayang. Dewi meninggalkan dunia ini 3 tahun yang lalu setelah berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Perjuangannya selama 2 tahun terakhir hidupnya adalah masa-masa paling berat yang pernah kami alami. Aku menyaksikan wanita yang sangat kucintai itu perlahan melemah. Tubuhnya yang dulu penuh energi kini harus bergantung pada obat-obatan dan perawatan medis yang menguras tenaga dan biaya. Namun, hingga napas terakhirnya, Dewi tidak pernah mengeluh. Dia selalu tersenyum, selalu menenangkanku ketika aku yang justru hampir menyerah. Mas Budi, katanya suatu malam di rumah sakit, tangannya yang kurus memegang tanganku dengan lembut. Jaga Siti untuk aku. Dia masih membutuhkan sosok ayah yang kuat. Jangan biarkan kesedihanmu menghalangi kebahagiaannya. Itu adalah salah satu pesan terakhir Dewi untukku. Dan aku berjanji padanya, dengan air mata mengalir di wajahku, bahwa aku akan selalu ada untuk Siti. Bahwa aku akan menjadi ayah terbaik yang bisa kuberikan untuknya. Aku memegang janji itu dengan erat. Bahkan ketika kesepian menghantui setiap malam setelah Dewi tiada. Setelah Dewi meninggal, yang tersisa darinya hanyalah kenangan dan beberapa perhiasan yang dia wariskan. Perhiasan-perhiasan itu bukan sekadar benda mati bagiku. Setiap perhiasan memiliki cerita, memiliki jiwa, memiliki sebagian dari Dewi yang masih bisa kusentuh dan kupandang. Ada kalung emas yang diwariskan dari almarhum ibunya, Nenek Siti. Kalung itu sudah berusia lebih dari 60 tahun. Diberikan kepada Dewi pada hari pernikahannya sebagai simbol restu dan harapan untuk kehidupan yang bahagia. Nilainya sekitar 25 juta rupiah, tapi bagi keluarga kami, kalung itu tak ternilai harganya. Ada juga cincin pernikahan kami, cincin emas dengan ukiran sederhana di sisinya. Aku membelikan cincin itu untuk Dewi 30 tahun yang lalu, ketika kami masih muda dan penuh impian. Nilai cincin itu sekitar 15 juta rupiah sekarang. Tapi bagiku, cincin itu adalah simbol dari janji kami untuk saling mencintai dalam suka dan duka. Setiap kali aku melihat cincin itu tersimpan rapi di dalam kotak perhiasan, aku seolah bisa mendengar suara Dewi mengucapkan janji pernikahannya padaku.
Yang paling spesial adalah sepasang anting-anting emas yang kubelikan untuk Dewi pada ulang tahunnya yang ke-20, bertahun-tahun sebelum kami menikah. Saat itu kami masih pacaran, dan aku bekerja paruh waktu sebagai tutor privat untuk bisa membeli anting-anting itu. Aku ingat betapa bahagianya Dewi ketika menerima hadiah itu. Matanya berbinar, dan dia memelukku erat sambil berkata, "Mas Budi, ini hadiah terindah yang pernah aku terima." Anting-anting itu bernilai sekitar 10 juta rupiah, tapi kenangan di baliknya. Tak ada uang yang bisa mengukurnya. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu membuka kotak perhiasan itu. Aku menyentuhnya satu persatu, mengingat wajah Dewi ketika memakainya, mengingat senyumnya, mengingat suaranya. Perhiasan-perhiasan itu adalah cara terakhir bagiku untuk tetap merasakan kehadiran Dewi di sisiku. Tanpa itu, aku merasa benar-benar sendiri di dunia ini. Hubunganku dengan Siti selama ini sangat dekat. Dia adalah anak sematawayang kami, buah cinta dari pernikahan yang dipenuhi kebahagiaan. Sejak kecil, Siti adalah anak yang ceria, pintar, dan penurut. Dia selalu membuat kami bangga dengan prestasinya di sekolah. Setelah lulus kuliah dengan gelar sarjana ekonomi dari sebuah universitas swasta ternama di Jakarta, Siti mendapat pekerjaan yang bagus di sebuah perusahaan multinasional. Dia menikah dengan Andi 2 tahun yang lalu, seorang pria yang tampak baik dan sopan. Aku menyukai Andi, meskipun kadang aku merasa dia terlalu ambisius dan terlalu peduli dengan status sosial. Siti berusia 28 tahun sekarang, dan dia tinggal di Jakarta bersama Andi. Meskipun jauh, dia selalu berusaha pulang setiap akhir pekan, atau setidaknya sebulan sekali untuk mengunjungiku. Setiap kali dia datang, rumah kecil ini seolah hidup kembali. Kami akan makan malam bersama, bercerita tentang kehidupan kami masing-masing, dan kadang kami akan duduk di teras belakang sambil minum teh hangat, sama seperti yang dulu kami lakukan dengan Dewi. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dari Siti. Dia tidak lagi seceria dulu. Ketika pulang, dia sering terlihat lelah, matanya sayu, dan senyumnya terasa dipaksakan. Aku bertanya beberapa kali apakah ada masalah di kantor atau dengan Andi, tapi dia selalu menjawab, "Tidak ada apa-apa, Ayah. Siti cuma capek aja, kerjaan lagi banyak." Aku percaya padanya, karena sebagai ayah, aku tidak ingin terlihat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anakku. Malam itu, malam Sabtu 3 minggu yang lalu, kehidupanku berubah total. Aku sedang duduk di ruang tamu menonton televisi, sebuah program berita sore yang biasa ku tonton setiap hari. Tiba-tiba, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku menoleh ke jendela dan melihat Siti turun dari taksi online. Aneh, pikirku. Dia tidak bilang akan datang hari ini. Biasanya, dia selalu mengirim pesan atau menelepon terlebih dahulu sebelum berkunjung. Ketika pintu terbuka, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Wajah Siti pucat pasi, matanya merah dan bengkak seperti habis menangis. Rambutnya yang biasanya rapi kini terlihat kusut, dan bahkan cara dia berjalan masuk ke rumah terasa berat, seolah kakinya tidak sanggup menopang tubuhnya sendiri. "Siti, kamu kenapa, Nak?" Tanyaku dengan panik, langsung berdiri dari sofa dan menghampirinya. Siti tidak menjawab. Dia hanya berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar, dan kemudian air matanya mulai jatuh. Tanpa kata-kata, dia memelukku erat, dan aku bisa merasakan tubuhnya yang bergetar dalam pelukanku. Tangisannya pecah, keras, dan penuh keputusasaan. Itu adalah tangisan yang belum pernah kudengar dari Siti sejak dia dewasa. Tangisan itu mengingatkanku pada waktu dia masih kecil dan terjatuh saat belajar naik sepeda. Tangisan seorang anak yang membutuhkan perlindungan ayahnya. "Ayah, ayah," isak Siti di dadaku. Suaranya tercekik oleh air mata. "Ayah, tolong bantu Siti." Jantungku berdegup kencang. Ada rasa takut yang merayap naik dari perutku.
Aku membawa Siti duduk di sofa, memberinya segelas air putih, dan menunggu sampai tangisannya sedikit mereda. Aku mengusap punggungnya perlahan, seperti yang dulu selalu kulakukan ketika dia masih kecil dan sedang sedih. "Tenang, Nak. Tenang dulu. Cerita sama ayah. Ada apa? Kamu kenapa?" Tanyaku lembut, berusaha menenangkan, meskipun hatiku sendiri dipenuhi kecemasan. Siti mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan dan ketakutan. "Ayah, Siti butuh bantuan ayah. Siti punya utang yang harus segera dibayar." "Utang?" Kata itu terasa asing di telingaku. Siti dan Andi sama-sama bekerja dengan gaji yang cukup baik. Mereka tinggal di apartemen sederhana tapi layak. Setahuku, mereka tidak memiliki gaya hidup yang berlebihan. Kenapa tiba-tiba ada utang? "Utang? Utang apa, Siti? Berapa banyak?" Tanyaku, mencoba tetap tenang, meskipun pikiranku mulai kacau. Siti menunduk, tangannya meremas-remas ujung bajunya. Andi kehilangan pekerjaannya 3 bulan yang lalu ya." Aku tersentak. "Apa? Kehilangan pekerjaan? Kenapa baru sekarang kamu cerita? Kenapa tidak dari awal?" "Siti malu, ayah," jawab Siti. Suaranya bergetar. Siti tidak mau membuat ayah khawatir. Siti pikir Andi bisa cepat dapat pekerjaan baru, tapi sampai sekarang belum ada yang memanggil. Kami sudah habiskan semua tabungan kami untuk biaya hidup sehari-hari. Lalu Ibu Andi jatuh sakit, ayah. Dia harus dirawat di rumah sakit, biayanya mahal sekali." Mendengar penjelasan itu, hatiku mencelos. Bagaimana mungkin anakku mengalami kesulitan seberat ini dan aku tidak mengetahui apa-apa? Aku merasa gagal sebagai ayah. "Lalu utangnya?" Tanyaku pelan. Siti menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan jumlahnya. Kami terpaksa pinjam uang dari rentenir, ayah, untuk biaya rumah sakit Ibu Andi dan untuk biaya hidup kami selama ini. Total utangnya 50 juta rupiah. 50 juta. Angka itu terasa seperti guntur yang menyambar telingaku. 50 juta rupiah adalah uang yang sangat besar untukku, pensiunan guru yang hanya mengandalkan uang pensiun bulanan yang tidak seberapa. 50 juta? Ulangi aku, hampir tidak percaya. "Siti, itu uang yang sangat besar. Kenapa kalian pinjam dari rentenir? Kenapa tidak ke bank saja?" "Bank tidak mau memberi pinjaman karena Andi sudah tidak punya pekerjaan tetap, ayah. Kami putus asa. Rentenir itu menawarkan bantuan dengan cepat tanpa syarat yang ribet. Tapi sekarang mereka sudah datang ke rumah kami beberapa kali, ayah. Mereka mengancam kami. Mereka bilang kalau dalam 1 minggu kami tidak bayar, mereka akan... Siti tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dia kembali menangis. Kali ini lebih keras. Aku memeluknya lagi, merasakan ketidakberdayaannya. Sebagai ayah, melihat anakmu dalam kesulitan seperti ini, rasanya seperti dadamu diremas dengan kuat. Aku ingin melindunginya. Aku ingin menyelamatkannya dari masalah ini. Tapi 50 juta rupiah. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? "Ayah tahu ini permintaan yang berat," kata Siti. Suaranya serak karena menangis. Tapi Siti tidak tahu harus minta tolong kepada siapa lagi. "Teman-teman Siti?" Siti malu, ayah. Siti tidak mau mereka tahu kalau kami dalam kesulitan seperti ini. Hanya ayah yang bisa Siti andalkan. Hanya ayah yang Siti percaya. Air mataku mulai berkumpul di pelupuk mata. Ini adalah pertama kalinya sejak Dewi meninggal, aku merasa benar-benar tidak berdaya. Aku ingin membantu Siti. Aku ingin menyelamatkan anakku dari ancaman rentenir itu. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Tabunganku hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan sesekali untuk keperluan darurat. Tidak ada yang tersisa untuk jumlah sebesar 50 juta rupiah. Tapi kemudian, sesuatu terlintas di pikiranku. Perhiasan Dewi. Perhiasan-perhiasan yang selama ini kusimpan dengan sangat hati-hati di lemari kamar. Jika dijual, perhiasan itu mungkin bisa menghasilkan cukup uang untuk melunasi utang Siti.
kalung emas warisan nenek, cincin pernikahan kami, anting-anting pemberian ulang tahun, semuanya mungkin bernilai sekitar 50 juta rupiah atau lebih. Namun, menjual perhiasan itu berarti aku harus melepaskan satu-satunya kenangan fisik yang tersisa dari Dewi. Itu berarti aku harus kehilangan benda-benda yang selama ini menjadi penghiburanku di malam-malam sepi. Tapi di sisi lain, ini adalah Siti. Ini adalah anak kami, buah hati kami. Dewi pasti akan mengerti, bukan? Dewi pasti akan setuju bahwa menyelamatkan anak kami lebih penting daripada menyimpan perhiasan. Siti, kataku pelan, suaraku bergetar. Ayah tidak punya uang sebanyak itu, Nak. Tapi ayah punya perhiasan ibu, perhiasan yang ibu wariskan. Kalau dijual, mungkin cukup untuk melunasi utangmu. Siti mengangkat wajahnya, matanya membesar. Ayah, tidak bisa. Itu perhiasan ibu. Itu satu-satunya yang tersisa dari ibu. Ayah pasti sangat menyayangi perhiasan itu. Siti tidak bisa. Siti, potongku lembut, menggenggam tangan anakku. Ibumu akan mengerti. Ibumu pasti ingin kita menyelamatkanmu. Kamu lebih penting dari perhiasan-perhiasan itu, Nak. Kamu adalah darah daging kami. Tidak ada yang lebih berharga dari keselamatanmu. Tapi, ayah, tidak ada tapi-tapian, kataku tegas, meskipun air mata sudah mulai mengalir di pipiku. Ini keputusan ayah. Ayah akan jual perhiasan ibu untuk kamu. Asalkan kamu berjanji akan berhati-hati setelah ini. Jangan sampai terjebak dalam situasi seperti ini lagi. Siti memelukku erat, tangisannya pecah lagi. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Siti janji akan kembalikan uangnya secara bertahap. Ayah, Siti janji. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa lagi karena tenggorokanku tercekat. Malam itu, kami berdua menangis bersama di ruang tamu. Dua jiwa yang saling menghibur dalam kesulitan. Keesokan harinya, Minggu pagi, aku bangun dengan perasaan berat. Aku hampir tidak tidur semalaman. Pikiranku terus berputar pada keputusan yang telah kubuat. Apakah ini benar? Apakah Dewi akan memaafkanku karena menjual perhiasannya? Tapi, setiap kali aku ragu, aku ingat wajah Siti yang penuh ketakutan tadi malam. Dan aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Setelah sarapan sederhana dengan Siti, meskipun tidak ada dari kami yang benar-benar bisa makan dengan tenang, aku naik ke kamar dan membuka lemari tempat aku menyimpan kotak perhiasan Dewi. Kotak kayu kecil berwarna coklat itu sudah usang. Bagian sudutnya sedikit terkelupas, tapi isinya adalah harta karun yang tak ternilai bagiku. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Aroma khas kayu cendana langsung menyeruak, aroma yang selalu mengingatkanku pada Dewi. Di dalam kotak itu, tersusun rapi perhiasan-perhiasan yang telah menyimpan begitu banyak kenangan. Aku mengambil kalung emas itu terlebih dahulu. Kalung dengan liontin berbentuk bunga melati, bunga kesukaan Dewi. Aku ingat bagaimana Dewi selalu memakainya pada acara-acara penting, pernikahan teman, acara keluarga, bahkan pada hari wisuda Siti. Kalung ini membawa keberuntungan, kata Dewi suatu kali sambil tersenyum. Ini warisan dari ibuku, dan suatu hari nanti akan menjadi warisan untuk Siti. Tapi sekarang, kalung itu harus pergi. Bukan untuk Siti mewarisinya, tapi untuk menyelamatkan Siti dari ancaman yang mengintai. Aku mengambil cincin pernikahan itu. Cincin sederhana dengan ukiran tanggal pernikahan kami di bagian dalam. 17 Agustus 1990. Aku ingat hari itu dengan sangat jelas. Langit cerah, Dewi cantik dengan kebaya putih, dan aku yang gugup ketika mengucapkan janji pernikahan. Cincin ini adalah saksi dari janji kami untuk saling mencintai sampai maut memisahkan. Dan maut memang telah memisahkan kami, tapi cinta itu masih tetap ada, tersimpan dalam cincin ini. Dan anting-anting itu, anting kecil berbentuk bintang dengan batu permata kecil di tengahnya. Aku membelinya dengan hasil kerja keras selama 3 bulan sebagai tutor privat saat kami masih pacaran. Dewi sangat bahagia menerimanya. Mas Budi,
Ini terlalu mahal. Kamu pasti susah payah mengumpulkan uangnya, katanya sambil memelukku. Tapi ini adalah hadiah terindah yang pernah aku terima. Aku akan menyimpannya selamanya. Selamanya. Kata itu kini terasa ironis. Tidak ada yang selamanya di dunia ini. Maafkan ayah, sayang, bisikku pada perhiasan-perhiasan itu, seolah Dewi bisa mendengarku dari sana. Maafkan ayah karena tidak bisa menjaga perhiasan ini. Tapi ini untuk Siti, untuk anak kita. Kamu pasti mengerti, kan? Aku menutup kotak itu dan membawanya turun ke bawah. Siti sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ayah, kita tidak perlu melakukan ini. Siti akan cari jalan lain, katanya dengan nada putus asa. Tidak ada jalan lain, Siti, jawabku tegas. Ayo, kita pergi sekarang sebelum ayah berubah pikiran. Kami naik taksi menuju pusat kota Bandung, ke sebuah toko emas besar yang sudah terkenal dan terpercaya. Perjalanan terasa sangat panjang, meskipun hanya sekitar 30 menit. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan kota Bandung yang ramai dengan aktivitas pagi hari. Orang-orang berjalan dengan terburu-buru, masing-masing dengan tujuan dan masalah mereka sendiri. Tidak ada yang tahu tentang beban yang kupikul saat ini. Ketika sampai di toko emas, kami disambut oleh seorang pegawai yang ramah. Aku mengeluarkan perhiasan-perhiasan itu satu persatu, meletakkannya di atas meja kaca. Pegawai itu mulai memeriksanya dengan kaca pembesar, menimbangnya, menghitung kadar emasnya. Perhiasan ini berkualitas tinggi, Pak, katanya sambil tersenyum. Kalung ini emas 24 karat, cincin dan anting juga sama. Total beratnya sekitar 80 gram. Dengan harga emas hari ini, kami bisa beli dengan harga 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Pas. Tepat jumlah yang Siti butuhkan. Entah kebetulan atau takdir, tapi perhiasan Dewi seolah tahu persis nilainya untuk menyelamatkan anak kami. Baik, saya setuju, kataku, meskipun hati ini terasa tercabik-cabik. Pegawai itu menghitung uang tunai dan memberikannya kepadaku dalam sebuah amplop besar. Aku menyerahkan amplop itu kepada Siti. Ini, nak, lunasi utangmu. Dan tolong, jaga dirimu dan Andi baik-baik. Jangan sampai terjebak dalam situasi seperti ini lagi. Siti menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir lagi. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Siti janji akan kembalikan uang ini. Siti janji. Kami kembali ke rumah dengan hati yang berat. Siti tidak lama di rumah. Dia bilang harus segera kembali ke Jakarta untuk melunasi utang sebelum rentenir itu datang lagi. Aku mengantarnya sampai ke depan rumah, memeluknya erat. Hati-hati di jalan. Nak, kabari ayah kalau kamu sudah sampai dan sudah lunasi utangnya. Ya. Iya, ayah. Sekali lagi, terima kasih. Ayah adalah berkah terbesar dalam hidup Siti. Aku melambaikan tangan saat taksi yang membawa Siti menjauh. Ketika taksi itu sudah tidak terlihat lagi, aku masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu. Rumah ini terasa begitu sepi. Aku menatap kotak perhiasan yang kini kosong, dan air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku karena tidak bisa menjaga perhiasanmu. Tapi ini untuk Siti, untuk anak kita. Kamu pasti mengerti, kan? Bisiku pada kekosongan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak membuka kotak perhiasan sebelum tidur. Karena tidak ada lagi yang bisa kubuka. Tidak ada lagi yang bisa kusentuh untuk merasakan kehadiran Dewi. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan janji Siti untuk mengembalikan uang itu suatu hari nanti. Hari-hari setelah aku memberikan uang kepada Siti terasa sangat panjang dan berat. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan hampa yang aneh, seolah ada bagian dari diriku yang hilang bersama perhiasan-perhiasan Dewi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku telah melakukan hal yang benar, bahwa sebagai ayah menyelamatkan anak adalah prioritas utama. Tapi malam-malam menjadi lebih sulit. Tanpa ritual membuka kotak perhiasan
dan menyentuh kenangan-kenangan itu. Aku merasa kehilangan koneksi terakhirku dengan Dewi. Hari pertama, setelah Siti kembali ke Jakarta, aku menunggu kabar darinya. Dia berjanji akan mengabari begitu utang sudah dilunasi dan dia sudah aman dari ancaman rentenir. Tapi seharian ponselku tidak berdering, tidak ada telepon, tidak ada pesan WhatsApp. Aku mencoba memahami, mungkin dia sedang sibuk mengurus pelunasan utang, mungkin prosesnya memakan waktu. Aku tidak mau terlihat seperti ayah yang posesif dan terlalu mengontrol kehidupan anaknya. Hari kedua tiba. Aku mulai sedikit khawatir. Aku mencoba mengirim pesan kepada Siti. Siti, apa sudah selesai urusannya? Ayah khawatir? Kabari ya, nak. Pesan itu terkirim. Centang 1. Beberapa jam kemudian, centang 2. Dibaca, tapi tidak ada balasan. Kekhawatiranku mulai berubah menjadi kecemasan. Kenapa dia tidak membalas? Apakah ada masalah? Apakah rentenir itu membuat kesulitan lagi? Aku mencoba menelepon. Nada sambung berbunyi 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya masuk ke voicemail. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Silakan tinggalkan pesan setelah nada. Aku tidak meninggalkan pesan. Apa yang harus kukatakan pada mesin penjawab? Aku cuma ingin mendengar suara anakku, memastikan dia baik-baik saja. Hari ketiga, kecemasanku berubah menjadi kegelisahan yang nyata. Aku terus memeriksa ponsel setiap beberapa menit, berharap ada pesan masuk dari Siti. Tapi tidak ada. Aku mencoba menghubungi Andi, menantuku, tapi nomor teleponnya juga tidak aktif. Ini sangat tidak biasa. Biasanya, Siti selalu responsif terhadap pesanku. Bahkan ketika dia sangat sibuk sekalipun, dia pasti menyempatkan diri membalas, setidaknya dengan emoji atau pesan singkat. Ayah, maaf, baru bisa balas. Lagi sibuk, nanti Siti telepon. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Keheningan total. Malam hari ketiga, aku duduk sendirian di teras belakang rumah, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Pikiran-pikiran buruk mulai merasuki benakku. Bagaimana kalau rentenir itu ternyata lebih berbahaya dari yang kukira? Bagaimana kalau mereka menyakiti Siti dan Andi? Bagaimana kalau 50 juta rupiah ternyata tidak cukup dan mereka menambah tuntutan? Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau ada sesuatu yang terjadi pada Siti dan dia tidak bisa menghubungiku? Aku hampir saja memesan tiket bus ke Jakarta untuk mencari Siti sendiri, tapi aku menahan diri. Aku tidak mau terlihat terlalu protektif. Siti sudah dewasa, dia sudah menikah, dia punya kehidupannya sendiri. Aku harus memberinya ruang dan kepercayaan. Hari keempat, aku mencoba lagi mengirim pesan. Siti sayang, ayah sangat khawatir. Tolong balas pesan ayah. Ayah cuma mau tahu kamu baik-baik saja. Tidak perlu cerita detail, cukup bilang kamu aman. Kali ini, pesannya bahkan tidak terdelivered. Centang 1 saja, abu-abu. Bukan centang 2, yang artinya sudah sampai ke ponsel penerima. Apakah ponsel Siti mati? Apakah dia sengaja memblokir nomorku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuat tidurku semakin terganggu. Hari kelima, aku memutuskan untuk menghubungi beberapa teman Siti yang kunomorinya masih kusimpan. Aku menelepon Rina, sahabat Siti, sejak kuliah yang juga tinggal di Jakarta. Halo Rina, ini Pak Budi, ayahnya Siti. Oh Pak Budi, apa kabar Pak? Ada yang bisa saya bantu? Rina, apa kamu tahu kabar Siti? Ayah sudah beberapa hari tidak bisa menghubunginya. Ponselnya tidak aktif. Ada jeda sebentar di ujung sana. Siti? Saya juga belum ketemu Siti minggu ini Pak. Tapi kayaknya dia baik-baik saja. Terakhir saya lihat di Instagram story-nya, dia posting foto makanan kemarin sore. Instagram? Siti posting di Instagram tapi tidak membalas pesanku? Aku tidak punya akun Instagram, jadi aku tidak bisa memeriksa sendiri. Oh, begitu. Terima kasih ya Rina. Mungkin Siti memang sedang sibuk sekali. Iya Pak, nanti kalau ketemu Siti, saya sampaikan Pak Budi mencarinya ya. Setelah menutup telepon, perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku lega mendengar bahwa Siti baik-baik saja
dan masih aktif di media sosial. Tapi di sisi lain, kenapa dia punya waktu untuk posting foto makanan, tapi tidak punya waktu untuk membalas pesan ayahnya sendiri yang sedang sangat khawatir? Ini tidak seperti Siti yang kukenal. Siti yang selama ini selalu perhatian, yang selalu mengutamakan keluarga di atas segalanya. Hari ke-6, akhirnya ada balasan dari Siti. Hanya satu baris singkat. "Ayah, maaf, baru bisa balas. Siti lagi sibuk banget. Nanti kita bicara. Jangan khawatir." Tidak ada penjelasan tentang utang, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada update tentang kondisi mereka. Hanya pesan dingin dan singkat yang justru membuatku semakin khawatir dan bingung. Aku membalas pesannya dengan cepat. "Siti, ayah cuma mau tahu, utangnya sudah lunas. Kamu dan Andi baik-baik saja? Kapan bisa bicara?" Pesanku dibaca, tapi tidak ada balasan lagi. Malam hari ke-6 itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mungkin aku terlalu berlebihan. Mungkin Siti memang benar-benar sibuk. Mungkin setelah krisis utang selesai, dia sekarang sedang fokus mencari pekerjaan untuk Andi atau mengurus hal-hal administratif lainnya. Tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang terus berbisik. Ada sesuatu yang tidak beres. Sabtu pagi, hari ke-7, setelah aku memberikan uang kepada Siti, aku memutuskan untuk pergi ke pasar pagi seperti biasa. Aku butuh kesibukan untuk mengalihkan pikiranku dari kekhawatiran yang terus menghantui. Pasar Baru di pusat kota Bandung adalah tempat favorit untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Suasana pasar yang ramai, teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya, dan aroma berbagai makanan tradisional biasanya bisa membuatku merasa sedikit lebih baik. Aku berjalan perlahan di antara deretan kios, membeli beberapa sayuran dan buah-buahan. Pikiranku masih melayang ke Siti, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia jadi begitu jauh dan dingin kepadaku? Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku terlalu ikut campur? Atau justru aku kurang perhatian? "Pak Budi, Pak Budi." Aku menoleh ketika mendengar suara seseorang memanggilku. Di antara kerumunan orang, aku melihat Pak Hasan, teman lamaku yang sudah kukenal sejak puluhan tahun lalu. Pak Hasan adalah mantan rekan kerja di sekolah yang sama. Dia pensiun setahun sebelum aku. Sekarang dia tinggal di Jakarta, di kompleks perumahan yang sama dengan Siti dan Andi. Pak Hasan adalah orang yang ramah dan suka berbincang, kadang-kadang terlalu banyak bicara, tapi dia orang yang baik. "Pak Hasan, wah, lama sekali tidak ketemu. Apa kabar?" Sapaku sambil tersenyum, senang melihat wajah yang familiar. "Alhamdulillah baik Pak Budi. Saya lagi pulang kampung sebentar, mau jenguk kakak saya yang sakit. Kebetulan sekali ketemu Pak Budi di sini." Pak Hasan menghampiriku dengan semangat. Tangannya menepuk bahuku dengan akrab. Kami berdua kemudian berjalan bersama, mencari tempat yang lebih tenang untuk berbincang. Kami menemukan sebuah warung kopi kecil di pinggir pasar, duduk di kursi plastik yang sederhana sambil memesan kopi dan pisang goreng. "Ngomong-ngomong Pak Budi, selamat ya untuk Siti dan Andi," kata Pak Hasan tiba-tiba dengan senyum lebar. Aku mengerutkan kening, bingung. "Selamat? Selamat untuk apa?" Pak Hasan tertawa, mengira aku bercanda. "Loh, Pak Budi belum tahu? Masak ayahnya sendiri belum dikasih tahu?" "Tahu apa Pak? Saya benar-benar tidak mengerti." Kataku mulai merasa ada yang tidak beres. Ekspresi Pak Hasan berubah dari ceria menjadi sedikit bingung. "Wah, Pak Budi belum tahu? Siti dan Andi kan baru beli mobil baru minggu lalu. Honda CR-V warna putih Pak. Wah, bagus sekali mobilnya. Masih kinclong, baru keluar dari showroom. Saya lihat sendiri pas mereka parkir di depan rumah. Plat nomornya masih merah, berarti memang baru." Kata-kata Pak Hasan terasa seperti tamparan keras di wajahku. Mobil baru? Honda CR-V? Minggu lalu? Itu artinya, tepat setelah aku memberikan uang 50 juta rupiah kepada Siti? Mobil baru? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tenggorokanku terasa kering.
Tapi, Pak Hasan, Siti bilang ke saya mereka sedang kesulitan keuangan. Dia bilang, Andi kehilangan pekerjaan. Pak Hasan menatapku dengan tatapan tidak percaya. Kehilangan pekerjaan? Pak Budi, itu tidak mungkin. Andi baru saja dapat promosi jadi manajer bulan lalu. Saya dengar sendiri dari istri saya yang ngobrol dengan tetangga sebelah rumah mereka. Gajinya naik cukup signifikan, katanya. Bahkan Andi sekarang dapat mobil dinas dari kantor, Toyota Fortuner hitam. Saya sering lihat dia berangkat kerja pakai mobil dinas itu. Dunia sekeliling seolah berhenti berputar. Suara-suara di pasar tiba-tiba terdengar jauh dan samar. Aku merasakan dadaku sesak, napas terasa berat, dan tanganku yang memegang gelas kopi mulai gemetar. Promosi? Ulangku dengan suara serak. Mobil dinas? Tapi Siti bilang dengan jelas bahwa Andi di PHK 3 bulan lalu. Dia bilang mereka kehabisan uang, harus bayar utang rentenir, harus bayar biaya rumah sakit untuk ibu Andi. Pak Hasan menggeleng pelan, wajahnya menunjukkan kebingungan dan sedikit prihatin. Pak Budi, saya tidak tahu kenapa Siti bilang begitu. Tapi yang saya tahu, mereka baik-baik saja. Bahkan kemarin sore, istri saya lihat Siti dan Andi keluar dari rumah berdua. Kelihatan bahagia, mungkin mau makan malam di luar. Mereka naik mobil CR-V baru itu. Istri saya sampai bilang, wah, enak ya anak muda sekarang, sudah punya mobil baru, karir bagus. Soal ibu Andi, setahu saya, beliau sehat-sehat saja Pak. Bahkan bulan lalu, saya lihat beliau jalan pagi di kompleks dengan sehat. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hasan terasa seperti pisau yang menusuk jantungku berulang kali. Aku merasa seluruh tubuhku lemas, seolah tulang-tulangku meleleh. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Siti tidak mungkin berbohong padaku. Anak yang selama ini kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Anak yang selalu kuberi contoh tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Pak Budi, tidak apa-apa? Suara Pak Hasan terdengar cemas. Wajah Pak Budi pucat sekali. Mau saya antarkan pulang? Aku menggeleng lemah, mencoba tersenyum, meskipun rasanya wajahku kaku seperti topeng. Tidak apa-apa Pak Hasan. Mungkin saya salah dengar waktu Siti cerita. Mungkin ada kesalahpahaman. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ini bukan kesalahpahaman. Fakta-fakta mulai tersusun dengan jelas di pikiranku. Siti datang dengan air mata, meminta uang dengan alasan yang sangat menyentuh hati. Aku, sebagai ayah yang sangat menyayanginya, tidak berpikir 2 kali untuk membantu. Aku menjual perhiasan Dewi, satu-satunya kenangan berharga yang tersisa dari istriku yang telah tiada. Dan ternyata, uang itu tidak untuk melunasi utang rentenir. Tidak untuk biaya rumah sakit. Uang itu untuk membeli mobil. Untuk memuaskan keinginan, bukan kebutuhan. Pak Hasan, kataku pelan, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Apa Pak Hasan tahu berapa harga Honda CR-V baru sekarang? Wah, kalau tidak salah sekitar 500-an juta untuk yang tipe standar Pak. Tapi kalau yang Siti beli kayaknya tipe yang lebih tinggi, mungkin bisa 540 atau 600 juta. Tapi kan bisa kredit Pak. Mungkin mereka ambil kredit. Dengan gaji Andi yang sekarang, pasti cukup untuk bayar cicilan. Kredit. Mungkin 50 juta rupiah yang kuberikan adalah untuk uang muka. Atau mungkin untuk melunasi kredit motor mereka, supaya bisa ambil kredit mobil. Entahlah. Yang pasti, uang yang kuberikan, uang dari perhiasan Dewi, digunakan untuk sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang Siti ceritakan. Aku tidak tahu bagaimana aku mengakhiri percakapan dengan Pak Hasan. Aku tidak ingat apa lagi yang kami bicarakan. Yang kuingat, hanyalah aku berjalan keluar dari warung kopi itu dengan kaki yang terasa sangat berat, seolah setiap langkahku harus melawan gravitasi yang berlipat ganda. Aku berjalan tanpa arah di pasar itu. Orang-orang berlalu lalang di sekelilingku, tapi aku merasa sendirian, sangat sendirian. Di tengah keramaian pasar, aku merasa seperti berdiri di tengah gurun yang tandus dan sunyi. Akhirnya, kakiku membawaku ke sebuah bangku kayu tua di sudut pasar. Aku duduk di sana,
menatap kosong ke depan. Pikiranku kacau balau. Aku mencoba mencari pembenaran, mencari penjelasan lain yang masuk akal. Mungkin Pak Hasan salah lihat. Mungkin itu bukan Siti dan Andi. Mungkin itu tetangga mereka yang kebetulan mirip. Tapi aku tahu, aku hanya menipu diriku sendiri. Pak Hasan mengenal Siti dengan baik. Dia tidak mungkin salah. Air mataku mulai jatuh, perlahan dulu, kemudian deras. Aku tidak peduli. Orang-orang di sekitarku mungkin memperhatikan. Aku tidak peduli. Mereka mungkin berpikir aku gila. Seorang kakek tua yang menangis sendirian di pasar. Yang kupedulikan hanyalah rasa sakit yang luar biasa di dadaku ini. Rasa sakit yang bahkan lebih hebat daripada ketika Dewi meninggal. Ketika Dewi meninggal, aku kehilangan belahan jiwaku. Tapi aku tahu dia pergi karena takdir, karena penyakit yang tidak bisa kami lawan. Dia tidak memilih untuk meninggalkanku. Dia berjuang sekuat tenaga untuk tetap hidup demi aku dan Siti. Tapi sekarang aku merasakan pengkhianatan dari orang yang paling kusayangi setelah Dewi. Aku merasa ditipu, dimanipulasi, dan yang terburuk, aku merasa seperti orang bodoh yang dengan mudahnya tertipu oleh air mata anaknya sendiri. "Kenapa, Siti? Kenapa kamu lakukan ini?" Bisikku di antara isak tangis. "Kenapa kamu bohong ke ayah? Kalau kamu mau mobil, kenapa tidak jujur saja? Ayah mungkin tidak bisa bantu, tapi setidaknya ayah tidak akan merasa seperti ini. Setidaknya ayah tidak akan merasa dibodohi." Aku ingat dengan jelas bagaimana Siti menangis di pelukanku malam itu. Air matanya terasa begitu nyata, keputusasaannya terasa begitu mendalam. Aku benar-benar percaya bahwa anakku sedang dalam bahaya, bahwa dia membutuhkan pertolonganku. Dan sebagai ayah, tentu saja aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Tapi ternyata semua itu adalah sandiwara. Siti tahu aku tidak punya uang banyak. Dia tahu bahwa satu-satunya aset berharga yang kumiliki adalah perhiasan ibunya. Dan dia dengan sengaja memanipulasi emosiku, menggunakan air mata dan cerita yang menyedihkan untuk membuatku menjual perhiasan itu. Yang paling menyakitkan adalah Siti tahu betapa berharganya perhiasan itu bagiku. Dia tahu bahwa setiap malam aku membuka kotak itu, menyentuh setiap perhiasan, mengingat ibunya. Dia tahu perhiasan itu adalah satu-satunya cara bagiku untuk masih merasakan kehadiran Dewi. Tapi dia tetap melakukannya. Dia tetap memintaku mengorbankan kenangan terindahku demi sebuah mobil. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di bangku itu. Matahari sudah mulai tinggi, menandakan sudah hampir siang. Beberapa orang yang lewat menatapku dengan kasihan, mungkin mengira aku orang gila atau orang terlantar. Tapi aku tidak peduli. Aku terlalu hancur untuk peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Akhirnya, dengan langkah gontai, aku berdiri dan berjalan pulang. Tas belanjaan yang kubawa terasa sangat ringan. Aku bahkan lupa apa saja yang sudah kubeli. Sepanjang jalan pulang, pikiranku terus berputar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku menelepon Siti dan mengonfrontasinya? Haruskah aku pura-pura tidak tahu? Atau haruskah aku pergi ke Jakarta dan mencari tahu langsung? Ketika sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Tubuhku terasa sangat lelah, meskipun baru siang hari. Aku menatap foto Dewi yang terpajang di meja nakas. Wajahnya yang cantik dan penuh kehangatan seolah menatapku dengan sedih. "Maafkan aku, sayang," bisikku pada foto itu. "Aku tidak bisa menjaga perhiasanmu. Dan yang lebih buruk lagi, aku kehilangan kepercayaan kita pada Siti. Apa yang salah dengan cara kita membesarkan dia? Kenapa dia bisa melakukan hal seperti ini?" Tentu saja, foto itu tidak menjawab. Tapi entah kenapa, aku merasa Dewi sedang menangis di sana, di alam sana, sama sedihnya denganku. Sore hari itu, aku memaksa diriku untuk makan sedikit, meskipun tidak ada nafsu makan sama sekali. Aku tahu, aku harus tetap menjaga kesehatan, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Setelah makan,
Aku duduk di ruang tamu, memegang ponsel. Aku membuka chat WhatsApp dengan Siti, membaca kembali pesan-pesan kami. Pesan terakhir dari Siti. Ayah, maaf, baru bisa balas. Siti lagi sibuk banget. Nanti kita bicara. Jangan khawatir. Sekarang pesan itu terasa sangat dingin dan menyakitkan. Nanti kita bicara. Kapan nanti itu? Setelah aku tahu kebenarannya? Setelah aku tidak lagi bisa menutupi rasa sakit ini? Jari-jariku bergerak di atas keyboard ponsel, mengetik pesan. Siti, ayah bertemu Pak Hasan tadi pagi di pasar. Aku menghapus pesan itu sebelum mengirimnya. Tidak, aku tidak mau melakukan ini lewat pesan. Kalau aku mau mengonfrontasi Siti, aku harus melakukannya secara langsung, bertatap muka, supaya aku bisa melihat matanya ketika dia menjelaskan. Aku mengetik lagi. Siti, ayah ingin bertemu denganmu. Kapan kamu bisa pulang ke Bandung? Aku menatap pesan itu cukup lama, sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Dibaca hampir langsung. 3 titik muncul, menandakan Siti sedang mengetik balasan. Ayah, Siti lagi banyak kerjaan. Mungkin bulan depan baru bisa pulang. Ada apa emang? Urgent? Bulan depan. Dia bilang, bulan depan. Padahal dia baru saja membeli mobil. Pasti dia punya waktu untuk test drive, untuk jalan-jalan dengan mobil barunya. Tapi untuk ayahnya yang ingin bertemu, dia bilang, bulan depan. Tidak urgent. Ayah cuma kangen. Sudah lama tidak ketemu. Iya ayah, Siti juga kangen. Nanti kalau sudah agak santai, Siti pulang ya. Love you ayah. Love you. Kata-kata itu terasa seperti kemunafikan besar. Bagaimana dia bisa bilang mencintaiku, sementara dia baru saja membohongiku dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku berjalan mondar-mandir di rumah, dari kamar ke ruang tamu, ke dapur, ke teras belakang, kemudian kembali ke kamar. Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Aku merasa marah, kecewa, sedih, dan di atas semua itu, aku merasa sangat bodoh. Bagaimana aku bisa begitu mudah percaya? Kenapa aku tidak bertanya lebih banyak? Kenapa aku tidak meminta bukti tentang utang itu? Kenapa aku tidak menelepon Andi untuk memverifikasi cerita Siti? Kenapa aku begitu mudah tersentuh oleh air mata dan cerita sedih? Karena dia anakku. Karena aku mencintainya tanpa syarat. Karena aku pikir ikatan darah dan kasih sayang yang telah kami bangun selama 28 tahun adalah jaminan untuk kejujuran. Tapi aku salah. Aku sangat salah. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan diriku sendiri. Pria tua dengan rambut yang sudah memutih, kerutan di wajah, mata yang lelah dan penuh kesedihan. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Dalam 1 minggu, aku terasa menua 10 tahun. Kamu harus hadapi ini, Budi, kataku pada pantulan diriku. Kamu harus pergi ke Jakarta. Kamu harus mendengar langsung dari Siti. Kamu berhak mendapat penjelasan. Keputusan itu tidak mudah. Sebagian dari diriku masih berharap ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin Pak Hasan salah informasi. Mungkin mobil itu hadiah dari mertua Siti. Mungkin ada cerita di balik cerita yang belum aku ketahui. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang lebih rasional, tahu bahwa aku hanya mencari-cari alasan untuk menghindari kenyataan yang menyakitkan. Esok paginya, Minggu, aku bangun dengan tekad yang sudah bulat. Aku harus pergi ke Jakarta. Aku harus bertemu Siti secara langsung. Aku tidak peduli kalau dia sibuk. Aku tidak peduli kalau aku datang tanpa pemberitahuan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian ini. Aku butuh jawaban. Aku butuh kebenaran. Aku mandi, mengenakan pakaian yang rapi, dan mengemas tas kecil dengan beberapa keperluan seadanya. Aku tidak tahu akan menginap berapa lama di Jakarta, tapi aku membawa cukup uang dan pakaian untuk 2 atau 3 hari. Sebelum berangkat, aku berdiri di depan foto Dewi sekali lagi. Doakan aku, sayang. Doakan aku punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan kutemukan di Jakarta. Dan maafkan aku kalau ternyata kita gagal mendidik Siti dengan baik.
Aku mengecup foto itu dengan lembut, kemudian berjalan keluar dari rumah. Langit cerah pagi itu terasa kontras dengan perasaan gelap di hatiku. Aku naik angkot menuju terminal bus, membeli tiket bus ke Jakarta, dan menunggu di ruang tunggu yang ramai. Di dalam bus yang melaju ke Jakarta, aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang berlalu. Sawah-sawah hijau, perbukitan, desa-desa kecil. Semuanya tampak damai dan indah, tapi aku tidak bisa menikmatinya. Pikiranku sudah tertuju pada satu tujuan, rumah Siti di Jakarta. Perjalanan terasa sangat lama, meskipun sebenarnya hanya sekitar 3 jam. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku terus memikirkan apa yang akan kukatakan, bagaimana aku akan bereaksi ketika melihat mobil itu, bagaimana aku akan menghadapi Siti. Ketika bus akhirnya tiba di terminal Kampung Rambutan, aku turun dengan kaki yang sedikit kaku. Aku naik taksi online, memberikan alamat rumah Siti kepada driver. Driver itu ramah, mencoba mengajak ngobrol, tapi aku hanya menjawab seadanya. Aku tidak dalam mood untuk berbasa-basi. Semakin dekat dengan rumah Siti, jantungku berdegup semakin kencang. Tanganku berkeringat dingin. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus tahu kebenaran, apapun akibatnya. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah kompleks perumahan yang cukup bagus. Aku membayar ongkos dan turun dengan langkah yang berat. Aku berjalan masuk ke dalam kompleks, mencari rumah dengan nomor yang sesuai dengan alamat Siti. Dan di sanalah aku melihatnya. Tepat di depan rumah dengan nomor yang sesuai, terparkir sebuah Honda CR-V putih yang masih sangat baru. Plat nomornya masih merah, plat nomor sementara yang menandakan mobil baru. Mobil itu bersih dan mengkilap, seolah baru keluar dari showroom kemarin. Aku berdiri di sana, membeku. Kaki-kakiku seolah tertanam di tanah. Mataku terpaku pada mobil itu, mobil yang dibeli dengan uang dari perhiasan Dewi, dengan uang dari air mata dan pengorbananku. Ini dia, bukti nyata dari kebohongan Siti. Bukti nyata bahwa anakku telah mengkhianatiku dengan cara yang paling menyakitkan. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan mengambil foto mobil itu. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin aku butuh bukti untuk diriku sendiri, untuk memastikan ini semua nyata, bukan mimpi buruk. Setelah itu, dengan langkah yang sangat berat, aku berjalan menuju pintu rumah. Tangan kananku terangkat, siap memencet bel. Tapi, aku terdiam sejenak, mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdegup sangat kencang. Dewi, beri aku kekuatan, bisikku. Kemudian, aku menekan bel. Bunyi bel terdengar dari dalam rumah. Aku menunggu, setiap detik terasa seperti keabadian. Akhirnya, pintu terbuka. Dan di sana berdiri Siti, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah pucat ketika melihatku. "Ah, ayah." Suaranya bergetar, matanya membesar dengan keterkejutan. "Ayah, kenapa ada di sini? Kenapa tidak bilang-bilang mau datang?" Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya menatapnya, mencoba membaca wajah yang dulu sangat kucintai itu, mencari jejak-jejak anak yang pernah kukenal. Tapi yang kulihat sekarang adalah wajah orang asing, seseorang yang telah mengkhianatiku dengan cara yang sangat dalam,